warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seluruh makhluk di bumi berbahagia. Salam sehat berkelimpahan. Sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Apapun yang kamu inginkan, kamu bangun dulu, kamu cetak dulu, kamu rasakan dulu di dalam hati. Nanti semesta baru tadi mewujudkan, semesta mewujudkan. Nah, kemudian ajarkan vibrasi kelimpahan ya, vibrasi kelimpahan. Nah, sama tadi dengan bahagia tadi, kelimpahan kita itu ternyata ada di tempat orang lain juga. Maka yang sering saya lakukan, Bapak sekalian ya, jalan pagi ya, di pagi hari. Ya, saya bawa uang, kalau dulu awal-awal cuma satu yang paling besar. Nah, kalau sekarang udah kelimpahan, bawahnya sekarang yang paling besar tapi banyak ya, nggak hanya satu. Nah, apa yang saya lakukan supaya saya terus mengalami vibrasi hati saya kelimpahan? Dengan berbagi tadi, ya, jalan kaki sambil berbagi tadi. Ketika orang-orang mendapat berkat dari kehidupan saya tadi, ya, yang 2 lembar, 3 lembar, ya, gitu kan. Orang-orang yang tadinya saya lihat itu kehidupannya ya lewat tukang sampah, kemudian pemulung, ya. Itu kadang dia mendapat rezeki 100 kurang susah. Tapi tiba-tiba ketemu saya terus dapat 2 lembar yang merah. Dia merasakan apa? Kelimpahan, bos. Yang dia rasakan kelimpahan. Karena selama ini mungkin dia bekerja seharian, mungkin belum tentu dapat 1 lembar. Tapi begitu ketemu saya, dia mendapat 2 lembar, 3 lembar tadi. Yang dirasakan apa orang itu? Kelimpahan. Nah, ketika dia kelimpahan tadi, merasakan kelimpahan, saya pun hati saya juga merasakan yang sama. Maka kelimpahan terus-menerus terjadi. Kenapa? Saya melakukan tadi. Bagaimana membuat orang lain itu terkejut dan merasa berkelimpahan gitu. Ya di Taman Cerdas ya, kalau itu sering kita ada yang jualan ayam itu, dia harus taruh uang di situ. Ya, tolong nanti itu yang ada tukang sampah di sana, tolong nanti dikasih sana ke itu tukang sampah. Atau kalau saya nggak ada itu ya ada, tapi kalau nanti tolong kalau ada orang yang kehidupannya masih belum beruntung, kasih itu ayamnya kan. Nah, jadi kelimpahan kita pun ternyata ada di tempat orang. Kalau bisa mungkin tadi buat orang-orang terkejut, merasakan kelimpahan tiba-tiba gitu. Dan ini yang tadi bisa kita lakukan dengan ketemu banyak orang tadi ya, pemulung, tukang sampah, ibu-ibu tua, gitu kan. Maka dengan jalan kaki di pagi hari itu kita bisa ketemu, dipertemukan nanti dengan umat-umat Tuhan yang lain yang masih dalam kondisi belum baik-baik saja. Nah, saya sering ketemu ketika saya salurkan tadi dan orang yang menerima itu dengan berkasa-kasa. Mereka merasakan kelimpahan tadi, ya, tiba-tiba yang dia tidak pernah pikirkan. Nah, itu pun nanti vibrasinya, rasanya pun masuk ke kita. Nah, ini yang sekarang belum kelimpahan, praktekkan itu. Pak, misalkan belum kaya, dulu dengan Anda mempraktekkan itu, nanti Anda pasti menjadi selama ini berjalan terbalik. Pak, besok kalau saya kaya, saya akan membantu banyak orang. Tapi ngomongnya besok kalau saya kaya. Berarti yang kamu rasakan apa? Kamu belum kaya. Maka nggak akan kaya-kaya nanti kan gitu ya. Justru dengan mempraktekkan tadi, pasti rasamu sudah menjadi kaya. Ketika rasamu sudah menjadi kaya, maka kelimpahan pasti terjadi. Semesta, ya, karena getaran udah kaya, semesta akan mewujudkan. Semesta akan mewujudkan. Maka dibangun dulu di sini ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami lagi, ketika, nah kenapa banyak orang, Pak, saya ini sudah sedekah. Nah, berbagi tadi kan sedekah tadi ya.
Tapi selama ini ketika sedekah, banyak orang dapat pelajaran ini. Kalau kamu berbagi, Tuhan gantikan berlipat-lipat. Nah, itu hatimu ketika berbaginya berharap ganti berlipat-lipat, hatimu miskin atau kaya? Miskin. Makanya banyak orang sudah berbagi, kenapa nggak kaya? Karena dalam hatinya berharap ganti berlipat-lipat. Jadi yang kamu pancarkan bukan kekayaan, tetapi kemiskinan, ketamakan, ya, keserakahan, ya. Ngasih satu minta gantinya berlipat. Ini hubungannya sodul. Ya, berbagi dalam rangka mengakses rasa, bukan dalam rangka supaya diganti berlipat. Ini penting sekali. Ya, jadi kalau ada pelajaran, kalau ngasih satu nanti Tuhan gantikan 700. Ya, itu kalau itu benar, ya, saya bisa menjadi orang paling kaya di dunia. Nah, setiap hari yang datang 100 orang, ratusan orang, ya. Setiap yang datang kasih 1 juta. Dari 1 juta satu orang, saya dapat 700 juta. Nah, 700 kali lipat ya. Kali 100, udah paling kaya itu kalau itu benar. Enggak, itu pengajaran yang menyesatkan. Ya, berbagi dalam rangka mengakses rasa, bukan dalam rangka mendapat balasan. Jadi kalau dalam rangka mendapat balasan, itu rasanya kemiskinan. Maka banyak orang sudah berbagi tapi tidak kaya-kaya, karena salah rasa, ya, salah rasa. Oke, yang ini penting, vibrasi hati, ya, jaga hatimu. Karena ini ditekankan lagi, Tuhan katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini vibrasi hati ini penting, ya. Vibrasi hati penting. Karena banyak orang selalu hatinya merasa apa? Tersakiti. Nah, kayak sekarang kamu pengen apa? Sekarang rasakan dulu dalam hati. Pengen dicintai, ya udah kamu lakukan. Mengasihi samamu, mengasihi saudaramu, mengasihi musuhmu. Nah, ini lebih penting, ya. Terus nanti kalau kamu bisa mengasihi orang yang mengasihi kamu, itu bukan orang hebat, itu biasa itu, ya. Baik dengan orang yang beda kamu, itu biasa. Itu kayak orang nyumbang, ya. Aku dulu disumbang 100, nanti aku kembalikan 125. Ya, tapi kasih itu kasih tanpa batas. Bahkan kalau berani, ya, untuk belajar kasih tadi, kasihlah orang-orang yang selama ini menyakiti. Level, ya. Tapi harus lagi, ya. Ketika sudah bisa melakukan itu, kehidupan pasti menjadi baik. Kasihnya Tuhan, kasihnya semesta pasti turun di dalam kehidupan. Jadi kalau cuma mengasihi orang yang beda dengan kita, itu akeh Tuhan. Kobyuan. Maka orang-orang yang bisa mengasihi orang yang pernah menyakiti kita, itu orang-orang pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Maka ada istilah banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Jadi termasuk orang pilihan. Ketika kamu sudah bisa mengasihi orang yang menyakitimu selama ini, karena kasih itu tanpa syarat. Masing-masing pasangan bahagiakan, ya. Saling membahagiakan pasangannya. Jangan menuntut dibahagiakan. Kalau menuntut nanti energinya jelek. Jadi sekalian saya melihat banyak pasangan itu menuntut. Kamu kapan sih kamu mau bahagiakan saya? Aku selama ini kok tidak pernah kamu bahagiakan, ya. Benar nggak? Ini saya melihat nih, pacar-pacar yang sering ngomong gitu. Aku ini mendampingi kamu udah sekian tahun, kok nggak pernah kamu bahagiakan, ya? Sekarang belajar, masing-masing kita harus berusaha membahagiakan pasangan, bukan menuntut, ya, tapi masing-masing harus menjadi pencipta bahagia bagi pasangannya.